杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Meskipun mereka sudah cukup jauh dengan tingkat kultivasinya, ia masih bisa mendengar suara-suara itu dengan jelas dan bulu kuduknya berdiri. Jadi Yangke menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa Anda selalu membuat keributan seperti ini setiap kali Anda muncul? Kurang lebih, kata Sui Yue dengan tatapan tak berdaya. Itulah mengapa saya biasanya tidak muncul sama sekali. Sambil berbicara, ia melirik Yangke dengan tenang. Lucu. Saya tidak tertawa, jawab Yangke serius. Kalau Anda berani tertawa terbahak-bahak, saya akan membuat Anda membayar. Saya benar-benar tidak tertawa. Gigi perak Sui Yue hampir patah. Di pusat kota Suitian, energi spiritual berputar-putar, setebal substansi. Hanya selai rambut dari menjadi seutas benang. Dan di sini sebuah kompleks istana yang menjulang tinggi berdiri yang merupakan jantung kamar dagang Heng Luo. Meskipun itu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat kekayaan. Di sebuah istana di sudut barat laut kompleks istana, seorang pria kekar dengan aura singa yang mengesankan merutkan kening sambil mondar-mandir gelisah. Sesekali melirik keluar seolah menunggu seseorang. Kecemasannya bahkan terpancar di seluruh wajahnya. Seolah-olah alisnya berkerut seolah takkan pernah melunak. Di belakangnya ada beberapa orang lain di aula. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas alkemis di atas level kekosongan. Definisi sejati dari kekaguman dan martabat. Namun tak satu pun dari alkemis ini berani bicara, takut akan ketidaksenangan pria kekar itu. Meskipun pria ini tampak sederhana, tapi dia adalah penguasa kamar dagang Heng Luo. Presidennya, I.O. Meskipun seorang alkemis tingkat kekosongan mungkin merupakan sosok yang terhormat, ia bukanlah tandingan ketua kamar dagang Heng Luo. Terlebih lagi mereka tak berdaya menyelamatkan wanita di aula. Meskipun merasa terhina, tapi tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. I.O. yang secara alami bertubuh tegap dan berwibawa memberikan tekanan yang kuat. Dia sekarang sedang kesal dan riak energi sucinya dari ranah Raja Kekosongan tingkat kedua melonjak keluar. Menyebabkan banyak alkemis di aula mengerang frustasi. Namun mereka tak berani memperingatkannya. Pada saat ini I.O. terdiam, matanya berbinar saat menatap keluar. Saat kemudian wajahnya berseri-seri gembira dan ia bergegas keluar untuk menyambut mereka. Suaranya menusuk kecemasan. Apakah Tuan Jode ada di sini? Dua pelangi panjang turun dari aula menampakkan sosok Sui Yue dan Yangke. Mendengar apa yang dikatakan I.O., Yangke tanpa sadar menoleh ke belakang, tetapi mendapati bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Sebaliknya Sui Yue mengerti dan buru-buru menjelaskan. Ayah, bukan Tuan Swede yang ada di sini. Bukan Tuan Swede. Wajah I.O. muram. Ia melirik Yangke dengan mata dingin, lalu berteriak pada Sui Yue. Kalau bukan Tuan Swede, kenapa Anda membawanya ke sini? Anda pikir tempat apa ini? Setelah memarahi I.O., Sui Yue tak berani membantah. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan minta maaf. Maaf saya, Ayah. Tapi teman saya juga seorang alkemis. Jadi, alkemis? Wajah I.O. sedikit melunak. Lalu ia menatap Yangke lagi. Setelah menyadari tingkat kultivasi Yangke, ia terkejut. Raja Kekosongan tingkat kedua. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa tingkat kultivasi Yangke sama dengannya. Dia mengamati kembali pemandangan itu dan sedikit tak percaya, memastikan bahwa ia tidak salah. Kemudian dia bertanya dengan curiga. Yuer, kapan Anda punya teman seperti ini? Jelas penampilan Yangke terasa asing baginya.
Meskipun bakat Sui Yue mengesankan, ia masih berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Jadi mustahil baginya untuk memiliki teman di level kedua alam Raja Kekosongan. Jadi ia sangat penasaran. Dia Yangke yang saya ceritakan, jawab Sui Yue pelan, mengamati perubahan ekspresi Ai-Oh. Yangke senang bertemu dengan Presiden Ai-Oh. Yangke menanggupkan tinjunya dan bertukar sapaan datar. Meskipun ia agak kesal karena Sui Yue ditegur tanpa alasan. Pria yang berdiri di hadapannya, bagaimanapun juga adalah ayah Sui Yue dan Sentu. Jadi ia mau tidak mau menunjukkan rasa hormat yang pantas. Yangke, Ai-Oh merutkan kening lalu seolah teringat sesuatu berbisik. Apakah Anda Yangke itu? Sepertinya tetua Presiden Ai-Oh tahu sesuatu tentang saya. Yang sedikit mengernyit, ekspresinya berubah menjadi nada yang aneh. Saya mengerti, saya sangat mengerti, jawab Ai-Oh dengan suara berat. Tiba-tiba energi sucinya meledak dan ia melulurkan tangan langsung meraih Yangke. Dilihat dari posturnya sepertinya ia ingin menangkap Yangke hidup-hidup. Ayah! Wajah Sui Yue berubah drastis, bertanya-tanya mengapa ayahnya akan menyerang Yangke sebegitu cepat. Bahkan wajah Yangke tiba-tiba menjadi dingin. Ia mengulurkan tangannya untuk mendorong Sui Yue ke samping dan pada saat yang sama menamparnya. Energi suci yang melonjak di telapak tangannya berputar-putar seperti nebula, mengandung kekuatan yang luar biasa dan tak terhentikan. Tuar! Sebuah suara keras bergema di aula. Kekuatan dua alam Raja Kekosongan bertabrakan di kehampaan, menimbulkan pusaran angin yang menyapu ke segala arah. Setelah beberapa saat debu meredah, Yangke mundur 3 langkah dan Ai-Oh mundur 2 langkah. Dalam pertukaran ini, Ai-Oh sedikit diuntungkan. Namun angin kencang tiba-tiba tertiup di aula. Kecuali Sui Yue yang dilindungi oleh Yangke, semua orang terhuyung dan mengerang kesakitan. Presiden Ai-Oh, apa maksud Anda? Yangke menyipitkan mata ke arah pria kekar berpunggung harimau di hadapannya. Suaranya terdengar acuh tak acuh. Namun Ai-Oh tampak terkejut dan ragu. Matanya melebar seperti mata harimau bagaikan terik matahari. Sosok yang tangguh. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Memang benar, pahlawan muncul dari masa muda. Wah, Anda sungguh luar biasa. Waktu Ningguang bercerita tentang Anda, saya agak skeptis. Tapi sekarang sepertinya dia meremehkan Anda. Karena Anda jauh lebih berbakat daripada Yu'er. Senior, Anda terlalu baik. Saya hanya mendapatkan beberapa kesempatan. Jawab Yangke tanpa merendahkan diri maupun arogan. Ai-Oh tiba-tiba mengulurkan tangannya. Berikan barang-barang Anda. Sui Yue yang berdiri di dekatnya tampak pucat, bingung mengapa ayahnya menyerang Yangke begitu cepat. Namun setelah mendengar kata-kata ini, sebuah pemahaman tiba-tiba muncul di benaknya. Yangke bertahan kening, merenung sejenak lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Tapi dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apa yang senior inginkan dari saya. Anda sendiri tahu. Ai-Oh terdengar sedikit tidak sabar. Yangke berkata, jika Anda menginginkan status itu, saya katakan pada Anda. Meskipun saya memberikan pada Anda, itu akan sia-sia. Jika Nyonya Gu telah rusak dan benda itu hanya dapat memperbaiki tubuhnya. Dan Anda seharusnya tahu ini. Ibu tiri Sui Yue bernama Gu Bihu. Dan ia telah memberitahu Yangke hal ini dalam perjalanan ke sini. Jadi wajar saja jika Yangke memanggilnya Nyonya Gu. Tentu saja saya tahu, kata Ai-Oh serius. Jadi senior menginginkan satu benda itu. Yangke mengangkat alisnya dan terkekeh. Maaf, saya tidak bisa menyetujuinya. Di dalam aula sekelompok alkemis tingkat kekosongan tampak bingung dan memandang dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya apa yang dimaksud Yangke dengan status dan benda itu. Namun Yangke, Ai-Oh dan Sui Yue semuanya mengerti persis apa itu. Karena itu adalah esensi abadi dari pohon abadi. Serangan langsung Ai-Oh terhadap Yangke adalah merebut pohon abadi miliknya untuk menyembuhkan luka Gu Bihu. Meskipun cairan abadi tidak dapat memulihkan jiwa Gu Bihu yang terluka, tapi pohon abadi berbeda. Memilikinya memberikan keabadian, memulihkan jiwanya akan sangat mudah. Jangan bilang Anda sudah memberikannya. Mata Ai-Oh berkobar dengan tatapan mengerikan dan mematikan.
menatap tajam ke arah Yangke, namun Yangke tersenyum dan tetap diam, yang membuat hati Ai-Oh mencelos. Setelah dipikir-pikir, itu memang mungkin. Lagi pula menurut Niguang, ketika mereka masuki tanah hilang, Yangke seperti Sui Yue baru ada di level ketiga alam kembali kekosongan. Namun hanya beberapa tahun berlalu, anak ini sudah naik ke level kedua Raja Kekosongan. Bahkan dengan peluang terbesar sekalipun, mustahil seorang prajurit dapat mencapai peningkatan kekuatan sedrastis itu dalam waktu sesingkat itu. Jadi satu-satunya penjelasan adalah peluang yang sangat besar. Dan memurnikan pohon abadi jelas merupakan peluang itu. Ai-Oh dengan tak percaya menyalurkan indera ilahinya mengamati Yangke. Kemudian dia merasa ngeri saat mendapati vitalitas luar biasa dalam tubuh Yangke. Gelombang energi dan darah yang tersembunyi bergetar, bahkan untuk makhluk sekuat dirinya. Anda benar-benar telah memurnikannya, seru Ai-Oh. Wajahnya pucat, secercah harapan di matanya tiba-tiba padam. Kecemasannya bukan karena ketidakmampuannya mendapatkan pohon abadi, harta karun yang berharga, melainkan karena ketidakmampuannya menggunakannya untuk menyembuhkan Gu Bihu. Tapi Yangke tidak menjelaskan, membuatnya salah paham. Setelah hening sejenak, Ai-Oh tiba-tiba membentak. Sekalipun Anda telah memberikannya, itu tidak masalah. Darah Anda pasti mengandung energi harta karun itu. Berikan saja dan istri saya akan terselamatkan. Dia putus asa dan berusaha sekuat tenaga. Mendengar ini, wajah Sui Yue menjadi muram. Ia bergegas keluar menghalangi jalan Yangke dan berbisik. Ayah, jangan! Pergi, Anda tidak berhak bicara di sini. Raung Ai-Oh. Presiden Kamar Dagang Heng Luo yang terhormat, penguasa wilayah bintang, ternyata tak lebih dari ini. Memang benar mendengar tentang seseorang lebih baik daripada melihatnya langsung. Yangke mendengus dingin. Apa yang Anda bicarakan, nak? Jaga bicara Anda. Mata Ai-Oh menyipit. Yangke mencibir. Kalau bukan karena Sui Yue, apa saya akan berdiri di sini dan berbicara baik-baik dengan Anda? Hanya karena Anda menyerang saya tadi, saya bisa menjungkir balikkan kota Suitian Anda. Kalau bukan karena pikiran Anda yang labil, mencoba menyelamatkan wanita yang menyelamatkan Anda. Kamar Dagang Heng Luo, Anda pasti sudah tamat hari ini. Mendengar ancaman Yangke, wajah Sui Yue tiba-tiba memucat dan dia buru-buru menarik pakaian Yangke dan berbisik. Bicaralah yang baik-baik. Yangke tersenyum. Saya bisa bicara baik-baik, tapi ayah Anda sebaiknya tenang. Ai-Oh tiba-tiba tersadar, menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukanlah sebuah kesemek lunak yang bisa diremas sesuka hati, melainkan seorang master tingkat kedua alam Raja Kekosongan yang setara dengannya. Jika ia benar-benar memancing amarah seorang master tingkat ini, tak akan ada penyelesaian damai di hari ini. Di atas segalanya, kehancuran kota Suitian sudah pasti. Nak, Anda benar-benar arogan. Meskipun ia sudah jauh lebih tenang, ia masih harus menyelamatkan muka. Saya baru saja datang dari bintang ungu. Yangke tersenyum tipis. Meskipun kata-katanya agak membingungkan, tetapi Yangke yakin dia mengerti maksudnya. Yang membuat Ai-Oh terkejut, menatap Yangke dengan takjub. Seolah menyadari sesuatu, kemudian dia berbisik. Jadi, Anda lah pelakunya. Meskipun Sui Yue belum menerima kabar apapun tentang peristiwa di Bintang Ungu, tetapi sebagai Presiden Kamar Dagang Heng Luo, dia memiliki mata-mata di seluruh wilayah bintang. Jadi bagaimana mungkin ia tidak menyadari peristiwa sebesar itu? Jadi begitu Yangke mengatakan ini, ia langsung mengerti bahwa dalang di balik peristiwa di Bintang Ungu lebih dari 6 bulan yang lalu sedang berdiri tepat di hadapannya. Dialah pahlawan yang dikejar oleh Kuang Xizong, tetapi kembali dengan sia-sia. Bahkan jika ia terlibat langsung dalam pertempuran, ia tidak bisa menjamin akan lolos tanpa cedera. Setelah menyadari hal ini, Ai-Oh menarik nafas dan mengangguk berkata, ini salah saya karena bersikap kasar tadi. Maafkan saya, sahabatku. Sahabatku? Mulut Sui Yue berkedut, bertanya-tanya mengapa ayahnya menjadi begitu dekat dengan Yangke. Bukankah ini membingungkan generasi demi generasi? Jadi dia segera melirik Yangke dengan kesal, tapi Yangke terkekeh datar. Senior, tolong seriuslah. Wajar jika Anda merasa impulsif saat memikirkan istri Anda, dan saya bisa mengerti.
Bagus, Anda memang orang yang murah hati. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda dan Ningguang sangat menghormati Anda. Karena Anda datang ke kota Switian hari ini, tinggallah di sini sebentar. Dan saya akan kembali untuk berbicara lebih detail dengan Anda setelah saya menyelesaikan menangani masalah ini. Yang mendengar nada bicaranya dan langsung menyadari bahwa Ningguang belum memberitahu Aio tentang hubungannya dengan Sui Yue. Kalau tidak, Aio pasti tidak akan berbicara seperti itu padanya. Ayah, Yangke seorang alkemis. Sui Yue merasa tidak nyaman melihat ayahnya memanggil Yangke teman dan segera mengganti topik pembicaraan. Oh, Aio menatap Yangke dengan heran. Temanku memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi dan dia juga mahir dalam alkimia. Saya sudah mencobanya sedikit, kata Yangke dengan rendah hati. Seharusnya lebih dari itu kan? Nak, jangan merendahkan begitu. Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari samping. Aio merutkan kening, raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang berani menyela saat ia sedang berbicara. Namun ketika ia melihat siapa orang itu, raut wajahnya melunak. Seolah-olah orang yang berbicara itu memiliki beban di hatinya dan tidak pantas untuk menyalahkannya. Yangke menoleh dan sesaat kemudian tertegun. Di sana, di mana banyak alkemis tingkat kekosongan berkumpul, sebuah wajah yang familiar berdiri, menatapnya sambil tersenyum. Tuan Zhong Ao. Wajah Yangke berseri-seri gembira, dan ia segera melangkah maju, mengepakkan tinjunya sebagai salam. Jelas orang yang berbicara itu tak lain adalah Zhong Ao, seorang alkemis tingkat kekosongan kelas atas. Ia pernah tinggal bersama Yong Ao selama beberapa waktu ketika ia dan Sui Yue pergi ke bintang hujan bersama. Saat itu kekuatan Yangke masih rendah dan kemampuan alkimianya tidak terlalu mengesankan. Sementara Yong Ao sudah menjadi alkemis tingkat kekosongan tingkat atas yang sangat hebat. Yangke telah berdiskusi tentang alkimia dengan Yong Ao dan sangat terbantu oleh nasihatnya. Yangke pada gilirannya juga sangat terbantu oleh pengalamannya. Ramuan yang menyembuhkan Sui Yue adalah saran dari Yong Ao dan Yangke sendiri yang menyempurnakannya. Tapi Yangke tidak menyangka akan bertemu Yong Ao di sini. Namun setelah dipikir-pikir itu masuk akal. Meskipun Yong Ao tidak pernah resmi bergabung dengan kamar dagang Heng Luo, ia pernah tinggal di bintang hujan dan dianggap sebagai semi anggota kamar dagang Heng Luo. Sekarang istri Presiden Aio sedang dalam masalah, jadi Yong Ao tentu saja diundang. Jangan meremehkan saya, nak, tanya Yong Ao. Setelah puluhan tahun tidak bertemu dan Anda tidak mencapai tingkat kedua alam raja kekosongan. Sementara saya masih berlama-lama di tingkat atas alam kembali kekosongan. Sepertinya saya benar-benar sebuah tragedi. Tuan, Anda terlalu rendah hati. Dulu, Anda sudah memiliki pencapaian yang mendalam dalam seni alkimia. Saya khawatir Anda bahkan lebih maju sekarang. Saya yakin Anda tidak jauh dari raja kekosongan. Yang Ao tersenyum tipis sedikit membanggakan terpancar di senyumnya. Apakah kalian saling kenal? Tanya Aio heran. Yang Ao menyeringai. Saya kenal dia. Saya pernah berdiskusi tentang alkimia dan farmakologi dengannya puluhan tahun yang lalu. Nah, anak ini juga mencuri banyak tungku alkimia saya. Yangke tertawa. Tungku-tungku alkimia itu tidak lagi berguna bagi saya. Jika Tuan ingin mengambilnya kembali, saya bisa mengembalikannya kepada Anda. Tidak perlu, itu juga tidak berguna bagi saya. Yang Om melambaikan tangannya. Anda bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Cahaya aneh melintas di mata Yangke dan ia berkata dengan penuh pertimbangan. Sepertinya Tuan akan segera mencapai level Raja Kekosongan. Resep pil pengubah jiwa Taichu seharusnya juga Anda yang menyediakannya. Iya, ekspresi Yong Ao tiba-tiba berubah serius. Kondisi Nyonya Gui sangat jelas, tetapi tidak banyak cara untuk mengobatinya. Memberikan pil transformasi jiwa Taichu hanyalah salah satunya, dan itu juga cara termudah untuk mencapainya. Sudahkah Anda mengumpulkan semua bahannya? Bahan-bahan lainnya mudah dikatakan meskipun berharga dan sulit ditemukan. Dengan sumber daya keuangan kamar dagang Heng Luo, masih mudah untuk mengumpulkannya. Hanya inti dalam rusa 7 warna yang sulit ditemukan. Ramuan batin telah ditemukan dan dikirimkan kepada saya 10 hari yang lalu.
Sela I.O. Jelas, rusa 7 warna ada spesies kuno yang telah lama punah. Ramuan dalamnya merupakan salah satu bahan utama dalam pemurnian pil pengubah jiwa primordial. Sementara kantong aromanya merupakan salah satu bahan utama dalam pemurnian dupa 10.000 tahun. Kegunaan dupa 10.000 tahun menenangkan pikiran dan sebatang dupa dapat menyala selama 10.000 tahun. Seorang prajurit yang menyalakan dupa 10.000 tahun selama latihannya dapat melindungi diri dari pengaruh iblis batin. Memungkinkan pikiran mereka mengalir bebas, sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Sisa dupa 10.000 tahun yang dibawa oleh Yangke dari lapisan ke-6 pasir api mengalir masih tertinggal di udara. Sehingga para murid sekte Linso yang ingin menerobos dalam pengasingan dapat mengasingkan diri ke aula naga kenaikan. Dan di sana tidak hanya terdapat dupa 10.000 tahun, tetapi juga pohon giok kristal 9 tikungan. Harta karun seni bela diri tertinggi untuk membantu mereka memahami makna sejati dari do bela diri. Jadi dapat dikatakan bahwa dupa 10.000 tahun dan pohon giok kristal 9 tikungan telah berkontribusi besar terhadap kemajuan pesat kultivasi para murid sekte Linso selama bertahun-tahun. Tanpa kedua benda ini, kekuatan keseluruhan sekte Linso niscaya akan lebih rendah. Rusa 7 warna adalah harta karun, ramuan batin dan sasetnya sangat langka. Tanpa diduga, Kamar Dagang Hulu benar-benar telah mengumpulkan ramuan batin rusa 7 warna. Suatu prestasi yang bahkan membuat takjub sosok seperti Yangke. Saat I.O. berbicara, ia telah mengeluarkan ramuan batin berbentuk bulat dan berwarna-warni dari cincin luar angkasanya. Ini memang ramuan batin rusa 7 warna, seru Jong Oh. Matanya berbinar antusias saat ia menatap tajam ke depan. Bahan seperti itu akan menarik minat setiap alkemis. Setiap alkemis akan senang membuat ramuan menggunakan bahan-bahan berharga, menyaksikan berbagai bahan menyatu dan menyatu di tangan mereka. Ramuan terakhir adalah momen kegembiraan dan kepuasan bagi setiap alkemis. Sayangnya, ramuan batin ini sudah disimpan terlalu lama dan kaset obatnya telah berkurang drastis. Desah Yong Au lagi, dan para alkemis lainnya mengangguk setuju. Meskipun ramuan batin itu bersinar dengan warna-warni pelangi, warnanya tidak terang, melainkan redup seperti lilin yang bergoyang tertiup angin, siap padam kapan saja. Ya, dan kami hanya menemukan satu ramuan batin. Kami tidak menemukan saset rusa 7 warna. Jika kami memiliki saset itu sebagai suplemen, efeknya akan jauh lebih baik. Desah I.O. Namun terlepas dari itu, bahan-bahannya sekarang telah lengkap. Hanya ketika Grandmaster tingkat kosongan Jude tiba, mereka dapat mulai memurnikan ramuan dan penyembuhan Gubiho. Senior, apakah Master Jude mengatakan kapan dia akan tiba? Tanya Yangke, menatap I.O. yang membuat dia tersenyum kecut. Kabarnya mengatakan dia akan tiba di kota Suitian dalam beberapa hari ke depan. Kapan tepatnya, saya tidak yakin. Tetapi karena sudah lama sekali, tidak perlu terburu-buru. Meskipun dia berkata begitu, siapapun bisa melihat ketidaksabaran di matanya. Bayangkan, dia seorang ahli Raja Kekosongan tingkat kedua yang kuat dan Presiden Kamar Dagang Hengluo. Dia selalu menjadi orang yang harus dilayani. Kapan dia pernah benar-benar mencoba menunggu orang lain? Hanya seorang alkemis Raja Kekosongan yang bisa membuat I.O. menundukkan kepalanya, bahkan dengan segala ketidaksabaran dan frustasinya. Dia hanya bisa menahan emosinya dan menunggu dengan tenang. Tuan ini cukup arogan. Yangke terkekeh. Mendengar ini, I.O. tak menahan diri untuk melirik Yangke, seolah tahu apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba sebuah suara yang tidak tepat menimpali. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan? Apakah Anda menyalahkan Tuan Jode? Hah? Saya tidak. Yangke menoleh dengan polos ke arah suara itu. Di sana seorang pria parubaya berhidung bengkok, mengenakan seragam alkemis tingkat kekosongan, memelototi Yangke dengan nada tidak setuju dan mendengus. Tuan Zode adalah alkemis tingkat void kekosongan, jadi wajar saja kalau dia sangat sibuk. Keterlambatan adalah hal yang wajar. Bukankah Anda bersikap tidak sopan, tidak hormat kepada Tuan dengan mengatakan itu?
Yang kemudian kening tahu bahwa alkemis ini pasti sangat menghormati pria bernama Jode dan tidak akan menoleransi komentar negatif apapun. Setelah memeriksa tanda pada pelayannya dengan seksama dan memastikan bahwa ia adalah alkemis tingkat kosongan tingkat menengah, jadi Yangka terlalu malas untuk berdebat dengannya dan hanya berkata, "Saya salah bicara." Sebagaimana para prajurit mengagumi mereka yang lebih kuat, situasi ini terutama terlihat di dunia alkemis. Seorang alkemis tingkat kekosongan sudah merupakan sosok yang sangat dihormati, dan seorang alkemis tingkat raja kekosongan bahkan lebih luar biasa lagi. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh wilayah bintang. Jelas, Master Jode memiliki banyak pengagum, dan pria parubaya berhidung bengkok itu salah satunya. Ia tak bisa menoleransi ketidakadilan apapun dan tak akan pernah membiarkannya begitu saja. Meskipun Anda Raja Kekosongan yang kuat, memfitnah Master Jode adalah pelanggaran serius. Masalah ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, jika sampai terbongkar, reputasi Master akan tercoreng. Kalau begitu, bisakah Anda menerimanya? Dituduh melakukan kejahatan sebesar itu, wajah Yangka tiba-tiba menjadi muram. Lalu, apa yang Anda mau? Minta maaf saat Master Jode datang ke sini dan Anda akan meminta maaf padanya secara pribadi. Yangka mencubir. Apa? Reputasi Master Jode adalah reputasinya, tapi reputasi saya bukan. Yangka menyombongkan diri bahwa ia tidaknya seorang raja kekosongan tingkat kedua dengan status kedudukan dan kekuatan. Bagaimana mungkin ia melakukan hal seperti itu dan meminta maaf kepada seorang alkemis yang belum pernah ia temui, hanya karena kesalahan yang tak disengaja. Jadi dia tiba-tiba merasa bahwa pria parubaya berhidung bengkok ini agak terlalu konyol. Bagaimana mungkin seorang prajurit biasa seperti Anda bisa dibandingkan dengan seorang master? Pria parubaya berhidung bengkok itu melotot Yangke, tak terpengaruh oleh status raja kekosongannya. Yangke menyipitkan mata dan berkata, "Seorang prajurit biasa seperti saya bisa dengan mudah mengambil nyawa Anda." Mendengar itu, ekspresi pria parubaya berhidung bengkok itu berubah dan ia segera menatap Ai-Oh dengan ngeri. Presiden, pria ini sangat arogan dan mendominasi. Ia tidak hanya tidak menganggap serius Tuan Jode, ia bahkan berani mengancam saya. Tolong Presiden, tegakkan keadilan. Yangga berkata, Presiden Ai-Oh juga seorang prajurit biasa. Mulut pria parubaya berhidung bengkok itu menganga, tapi Ai-Oh menyeringnya dan menatap langit. Kata-kata pria parubaya berhidung bengkok itu membuatnya kesal. Ia sudah putus asa atas luka Gubihu. Jadi mengapa ia peduli dengan permintaan seorang alkemis kekosongan kelas menengah? Lagi pula kata-kata Yangga sangat menyentuh hatinya. Jode tua selalu menjadi orang yang sangat arogan. Selama bertahun-tahun setiap kali mereka memintanya untuk meramu pil, kamar dagang harus membayar harga yang mahal. Merasakan pikiran Ai-Oh, pria parubaya berhidung bengkok itu menjadi muram. Ia tahu bahwa ia telah berbicara tanpa berpikir, tidak hanya memarahi Yangke tetapi juga menyinggung Ai-Oh. Jadi dia langsung menyesalinya, tetapi ia tetap bersikeras. Bahkan jika Anda bisa mengambil nyawa saya, lalu kenapa? Saya tidak punya dendam pada Anda dan masa lalu atau sekarang. Jika Anda berani melakukan ini, Anda akan dibenci oleh dunia. Jangan lupa, saya seorang alkemis. Jika Anda berani membunuh saya, siapa yang akan meramu pil untuk Anda di masa depan? Maaf, saya juga seorang alkemis. Yangke tersenyum tipis. Hanya Anda? Pria parubaya berhidung bengkok itu mencibir. Saya tidak menyangka bahwa Anda punya bakat bela diri yang hebat. Di usia semuda ini, Anda bisa melawan Presiden Ai-Oh dan hanya kalah. Tapi kenapa? Anda menghabiskan seluruh waktu dan energi Anda untuk bela diri. Jadi seberapa hebat Anda dalam alkimia? Kemampuan saya saja sudah cukup untuk meninggalkan Anda jauh di belakang. Meskipun kata-kata ini tidak enak didengar, itulah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Meskipun semua orang tahu Yangke adalah seorang alkemis, tak seorang pun menganggap pencapaiannya dalam alkimia setinggi itu. Bahkan Jong-Oh pun tak menganggap begitu tinggi alkimia Yangke setinggi itu. Lagi pula energi seseorang terbatas dan mencapai tingkat pencapaian setinggi itu dalam seni bela diri saja sudah cukup untuk menjadi sombong. Namun Yangke tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, saya tidak akan membuang waktu saya dengan Anda.
Dia sama sekali tak ingin terlibat dengan orang seperti itu. Anda terlalu melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Brad Yanke mundur, pria berhidung bengkok itu tak hanya tak tenang, tetapi malah menjadi semakin sombong. Merasa pihak lain benar-benar takut dengan statusnya sebagai seorang alkemis dan tak berani menyerang. Kemudian dia berkata dengan lebih yakin, "Kita akhiri saja urusan ini. Tapi Anda harus memberikan penjelasan atas tuduhan memfitnah Master Swede." "Anda masih belum selesai." Ekspresi Yanke tiba-tiba berubah dingin. "Penjelasan apa yang Anda butuhkan? Apakah Jode ayah Anda atau kakek Anda? Saya baru saja bilang dia agak arogan dan Anda malah mengomel seperti ini. Apa salah saya? Setahu saya Presiden Au sudah memanggilnya 6 bulan yang lalu dan dia masih belum muncul. Bukankah itu hanya arogansi?" Kata-kata ini menyentuh hati Ai-O. Meskipun diam-diam ia kesal karena Jode belum datang. Ia punya sesuatu untuk ditanyakan. Jadi ianya bisa memikirkannya dalam hati dan tak berani mengungkapkannya. Namun selama beberapa hari terakhir, Ai-O telah mengutuk Jode berkali-kali di dalam hatinya. Praktis mengutuk seluruh leluhurnya. Setelah Yanke berbicara, ia merasa amarah yang terpendam di hatinya mereda. Dan ia bahkan mulai menatap Yanke dengan tatapan yang lebih ramah. "Beraninya Anda memanggil Tuan dengan namanya?" teriak pria berhidung bengkok itu. Yanke tak kuasa menahan diri untuk mencibir, tidak menunjukkan rasa hormat kepada seorang alkemis tingkat raja kekosongan. Dan Yanke mencibir. "Dia hanya seorang alkemis tingkat raja kekosongan, lalu kenapa?" "Anda," pria berhidung bengkok itu yang mendidih karena marah menunjuk Yanke dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke Ai-O dan berkata, "Tuan, dia terang-terangan tidak menghormati Tuan dan Anda tidak peduli. Jika Tuan Jode tahu tentang ini, dia pasti akan marah besar." Mendengar itu, ekspresi Ai-O mengeras. Ia melirik Yanke dan berkata memohon, "Teman, mari kita besarkan masalah kecil ini." Sui Yue juga berada di sampingnya, menatap Yanke dengan memohon. Mereka semua takut jika Jode tahu apa yang terjadi di sini. Mengingat temperamen lelaki tua itu, ia pasti akan memanfaatkannya. Meskipun ia tidak akan langsung berbalik dan pergi, ia pasti akan menghajar kamar dagang Heng Luo. Jadi Yanke mengangguk. "Karena senior sudah bicara, saya pasti akan menghormati Anda. Namun jika ada yang berani mengeluh, jangan salahkan saya karena memberi mereka pelajaran." "Tentu saja." Ai-O mengangguk dengan tenang, menatap Yanke dengan penuh rasa terima kasih. Wajah pria berhidung bengkok itu semuram air dan ia melototi Yanke dengan penuh kebencian. Ia tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika melihat kilatan tajam di mata Yanke, ia tak berani bertindak gegabah. Ia hanya bisa berkata, "Tunggu saja saat Tuan Jode tiba." "Iya, saya akan menunggu." Yanke mengangguk. Kemudian suasana yang tadinya harmonis tiba-tiba menjadi tegang dan canggung setelah ulah pria berhidung bengkok itu. Para alkemis tingkat kekosongan lainnya yang khawatir akan status Master Jode tidak berani berbicara dengan Yanke. Namun Jong Oh tetap tenang. Ia mendekati Yanke dan terlibat dalam percakapan ringan. Yanke memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan kondisi Kubihu. Yong Oh telah tinggal di istana selama berhari-hari, memantau luka-lukanya dan seksama, sehingga ia mendapatkan informasi yang cukup. Yanke juga mendapatkan banyak informasi berguna. "Ngomong-ngomong, siapa pria itu? Kenapa dia melompat keluar dan menggigit saya bahkan sebelum saya sempat bicara?" Yanke menunjuk ke arah pria berhidung bengkok itu dan bertanya. Yong Oh berbisik, "Namanya Zhan Yuan. Meskipun ia memiliki bakat alkimi yang baik, ia kekurangan mentor dan hanya meraih sedikit prestasi. Awalnya ia tidak dikenal, kemudian secara kebetulan menerima bimbingan dari Master Jode yang memungkinkannya mencapai pencerahan mendadak dan dengan cepat naik ke tingkat alkemis kekosongan tingkat menengah. Karena alasan inilah ia selalu menganggap dirinya sebagai murid sang master. Dengan hubungan ini, ia tentu saja tidak tahan mendengar kata-kata Anda." "Oh, jadi begitu," kata Yanke. Wajahnya penuh pengertian. Tampaknya Zhan Yuan tidak hanya memuja Jode. Ia menganggapnya sebagai mentor yang dapat membantunya memahami kebingungannya. Tentu saja, Jode memiliki beban yang sangat besar di hatinya. Meskipun Yanke tidak mengatakan hal negatif tentang Jode, ia hanya berkomentar bahwa ia agak arogan yang sulit diterimanya. Tapi Master Jode ya, sulit untuk mengatakannya.
kata Yang Oh. Kata-katanya penuh makna, meskipun ia tidak sepenuhnya mengartikulasikannya. Yang Ke tahu apa yang dia maksud. Sebagai sesama alkemis, Jode adalah yang paling berbakat. Jadi Jong Oh tidak bisa tidak menghormatinya, apapun yang terjadi. Tidak menghormati Jode sama saja dengan tidak menghormati seni alkimia. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa ia katakan. Bagaimanapun berhati-hatilah, meskipun Anda sekarang adalah ahli tingkat 2 Raja Kekosongan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan. Terus terang saja, jika tetua Master I.O. harus memilih antara Anda dan Master Jode, saya perkirakan ada 80% kemungkinan dia akan memilih yang terakhir. Saya mengerti. Yang Ke tersenyum, keduanya sedang mengobrol dengan tenang ketika seorang prajurit berbaju zirah emas tiba-tiba menyerbu masuk dari luar. Ia mengepakkan tinjunya dan menyapa I.O. dengan ekspresi serius. Presiden, Master Jode telah tiba. Dia di sini, kata I.O. berkilat cemerlang. Dengan lambian tangannya, ia berbisik. Suruh dia masuk. Lalu dia menambahkan dengan cepat. Tidak, saya sendiri yang akan pergi dan menyambutnya. Dia telah menunggu selama lebih dari 6 bulan. Ia selalu ketakutan setiap saat. Takut Gu Bihu tak akan selamat dari kedatangan sang guru. Sekarang setelah sang guru akhirnya tiba di kota Switian, jadi I.O. merasa lega. Dia harus menunggu sampai sang guru menyempurnakan pil pengubah jiwa Taichu. Barulah ia bisa menyadarkan Gu Bihu dari komanya. Sambil berbicara, ia merapikan pakaiannya dan bergegas keluar. Tentu saja orang-orang lain di aula juga tak lambat bereaksi. Hampir semuanya adalah alkemis. Setelah mendengar Jode telah tiba, mereka tak kuasa menahan diri dan mengikuti I.O. keluar. Ingin sekali melihat sang guru. Tapi pria berhidung bengkok bernama Zhan Juan melototi Yang Ke saat ia lewat. Seringnya sinis terpampang di wajahnya seolah berkata, Tuan, Anda mati. Namun Yang Ke hanya mengerucutkan bibirnya dan mengabaikannya. Ayo pergi, ayo kita sambut dia. Jika sang guru melihat kita berdiri di sini, kita mungkin akan membuatnya marah lagi dan menyebabkan kekacauan dalam hidup kita. Yang Oh menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu berjalan perlahan. Yang Ke berpikir sejenak sebelum ikutinya. Di luar aula, selusin alkemis tingkat kekosongan dipimpin oleh I.O. berdiri berbaris di belakangnya, semuanya menatap langit. Di suatu tempat di langit, setitik cahaya pelangi bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jelas merupakan hasil dari semacam artefak rahasia terbang. Hanya sedikit yang berani menggunakan artefak rahasia terbang di tempat seperti kota Switian. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani melakukannya dengan begitu berani. Namun Master Jode jelas memenuhi syarat dan tak seorang pun berani mengatakan apapun. Dan Yang Ke awalnya mengira pria itu menggunakan kapal bintang. Setelah mengamati lebih dekat, terungkap sebaliknya. Meskipun cahaya pelangi itu jauh dari aula utama, penglihatan Yang Ke memungkinkannya untuk melihatnya dengan jelas. Itu adalah sebuah tandu berbentuk unik, membawa 8 orang, 4 di depan dan 4 di belakang. Dengan kecepatan 1 kaki, tandu itu melesat ke arah mereka, meninggalkan jejak cahaya yang cemerlang. Kedelapan pembawaannya semuanya adalah wanita muda dengan tubuh anggun dan wajah cantik. Tandu itu sendiri didekorasi dengan mewah dengan kursi yang luas. 2 sosok, 1 tua dan 1 muda, duduk di kursi tersebut. Pria tua itu dengan rambut dan janggut putih tampak beristirahat dengan mata terpejam, santai dan nyaman. Wanita muda itu seorang wanita, berdiri di atas sedan, memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu adalah tandu terbang mengejar bulan yang dia buat khusus dibuat untuknya oleh kamar dagang Heng Luo. Jadi tandu itu 10% lebih cepat daripada kapal bintang terbaik. Para wanita itu dihadiahkan kepadanya oleh kamar dagang Heng Luo dan tandu ini praktis telah menjadi simbol Tuan Jode. Jong Oh menjelaskan dengan lembut kepada Yang Ke. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.